Di episode kemarin, Lisuo menyelamatkan Jukyung. Lantas apakah yang akan terjadi? Apakah yang ada di pikiran para murid? Atau kenapa Lisuo menyelamatkan Jukyung? Baiklah, kita akan bahas kelanjutannya. Gunakan headset kalian and check it out. 다들 들어가서 그냥 학교만 오면 놀지. Lisuo segera membawa Jukyung menjauh dari kerumunan, membawanya ke kamar mandi, dan Jukyung segera berdandan cantik kembali. Di depan kamar mandi, Lisuo bertemu dengan Seojun dan terjadi sedikit perdebatan. 진짜 큰일 날 뻔했다. 고마워. 주는 거야? 내일 내 헬멧 꼭 까. 주경아. 미안하다. 나 진짜 괜찮아. 설마. Di sisi lain, Jukyung merasa kebingungan kenapa Lisuo mau menyelamatkannya. Apakah Lisuo sudah tahu tentang penyamaran Jukyung? Hal itu membuat Jukyung merasa bingung. Pelajarannya jadi terganggu. Bahkan Jukyung benar-benar panik saat bertemu langsung dengan Lisuo. Hal itu membuat Jukyung ketakutan. 과학 실험에서 가장 중요를 사용할 때는 너무 끝나고 제출할 거니까. 저희 숨통을 줘. 네. 어디야? 진짜 길다. Saat sudah pulang sekolah, Lisuo menelpon Jukyung untuk bertemu di Pangeran Komik. Lisuo segera menginterogasi Jukyung. Karena memang Jukyung tidak pandai berbohong, akhirnya terbongkar sudah penyamaran Jukyung. Padahal ternyata Lisuo sebenarnya sudah tahu kebenarannya. 흔하게 생겨서? 그러면? 세범고? 땅끝 말잖아. 캐나다 어디? 어디? 밴쿠버. 내가 지리에 좀 약해. 난 이제 그만 가봐야겠다. 어이가 없네. 임주경. 연기도 못하는 게 희경이잖아? 아니 난 임주벌이야. 전화번호로 전화했는데 할게. 해봐. 안 가져서 임주경 폰 내가 쓰고 있어. 그래서 아니라고? 네. 내 눈에는 너 임주경인데. 임지경! 너도 공부하라! 나 임주경이다 임주경. 어쩔 건데? 난 임지경 나섰다. Hal itu membuat Jukyung benar-benar stres, tidak tahu apa yang akan terjadi besok di sekolahannya. Saat Jukyung memanggil kakaknya dan melihat tingkah kakaknya, Jukyung merasa semangat kembali dan berjanji besok akan menghancurkan Lisuo. 공부는 안 하고 어디? 해봐야지 말라니까. 파멸뿐이다. 내 끝은 파멸. 두려워하지 말자.
누구 하나 작살 내려가는 길. Pagi harinya saat di sekolah, Jukyung segera menemui Lee Suho. Alih-alih ingin melawannya, Jukyung malah berlutut karena melihat aura Lee Suho yang ternyata begitu kuat. 어쩔 건데? 두려움의 끝은 그러지 말아달라고. 목숨 달린 절박하고 중요한 일이거든. Jukyung memohon di depan Lee Suho untuk tak menceritakan tentang penyamaran Jukyung ke orang lain. 마음으로 한 번만 Lee Suho menyetujuinya, tetapi memberi syarat kepada Jukyung untuk selalu mematuhi semua perintahnya. Di sisi lain, Hikyung, kakaknya Jukyung, sengaja menunggu seseorang yang ditaksirnya kemarin. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Lelaki itu tiba dengan mengendarai mobil, tetapi ban mobilnya rusak. Segeralah Hikyung mendekatinya dan membantunya untuk memasangkan ban mobilnya. Di situ Hikyung mencoba untuk merayu sekaligus untuk mendapatkan kontaknya agar bisa dihubungi lagi di lain waktu. 저 여기서 문장이다. 있어요. 아, 좀 고마운 밥사. 뭐해? 구등밥 그리고 전분 육두번 그의 동사 목말라. 얼마 화장실. Scene berpindah ke Jukyung yang sedang dikerjai oleh Lee Suho untuk menuruti semua perintahnya. Membeli minuman, mengantar tumpukan tugas ke ruang guru. Dan sialnya lagi-lagi Jukyung bertemu dengan Seojun. Segeralah Seojun menagih helmnya yang dibawa oleh Jukyung. Dan Jukyung hanya bisa berjanji akan mengembalikannya esok hari. 어디 있는 거야? 아빠가 교복 치마. 근데 내 방에 있던 헬멧. Saat pulang sekolah, Jukyung segera mencari helm kepunyaan Seojun. Sayangnya helm itu sudah dijual oleh adiknya yaitu Lim Ju-yong melalui sebuah aplikasi. 너무 새끼들이 부모 앞에서. 피해 정원 3권. 화했다. 대체 없나? 저이 책. 10분 지났는데 저기 귀염둥아. 너 내가 이거 아이스크림 화낸다. 혜니가 어떻게 하면 귀여우니 빨리. 핵노잼. 야! 한번 대체 Keesokan paginya, Jukyung memberi surat kepada Seojun. Di dalam surat itu, Jukyung menuliskan permintaan maaf dan berjanji akan segera mengembalikan helmnya. 뭐냐? 이렇게 살아있네. 너 참는 것으로 더. 동생이 준 거 화를 꾹 참고. 있었어? 어? 야 나도 고백 편지. 읽어. Hari ini pun masih sama. Jukyung masih menjadi pesuruh Lee Suho. Bahkan sampai pulang sekolah pun Jukyung masih disuruh-suruh oleh Lee Suho. Mau tidak mau, suka tidak suka, Jukyung terpaksa menurutinya. 너 헬멧 사왔어? 여기. 분께자랑 오디션 연습한대. Saat di sekolah, Jukyung menerima chat untuk menemui Lee Suho di atap sekolah. Lalu saat hendak menaiki tangga, Jukyung bertemu kembali dengan Seojun. Dan Jukyung sekali lagi berjanji akan mengembalikan helm secepatnya. Melihat kejadian itu, Sujin tidak terima dan lantas mendatangi Seojun dan kawan-kawan.
lalu memaki-maki mereka karena sudah mengancam Jukyung dan akan melaporkan ke guru BP jika masih mengulangi perbuatan itu lagi. Saat di atap sekolah, Lee Suho mengajak makan Jukyung. Jukyung merasa senang. Di sisi lain, Jukyung tak tahu apa yang ada di pikirannya Lee Suho. Saat mereka selesai makan, Lee Suho memberitahu Jukyung untuk mengikuti audisi pertunjukan bakat. 이상해. 이상하다고. 이거 잡채도 같이 먹어봐. 지금 기분 어때? 나빠요. 물론 내 입으로 시키는 거 뭐든지 다 평생 심부름 시킬 거 아니지. 그래서 큰 거 한 방으로 굳이 싫은데? 그러니까 나 뭐 하면 돼? 그러니까 뭐 그렇게 퉁퉁 치고. Mau tidak mau akhirnya Jukyung mencoba untuk mengikuti audisi tersebut. Saat mengantri di barisan, Jukyung ingin buang air kecil karena gugup dan terlalu banyak minum air. Saat sudah selesai, Jukyung langsung masuk ke ruangan audisi dan langsung menari layaknya seorang anggota girl band. Padahal acaranya sudah selesai. Dan ternyata yang menyaksikan Jukyung bukanlah para murid, tetapi para dewan guru yang akan mengadakan rapat. Saat sudah sadar ternyata salah, Jukyung pun segera berlari karena malu. 제가 바로 삭. 이거 말입니다. 이 서울 몇 명이나 보낼 수 있... 죄송합니다. 분발하세요. 분발하세요. 이제 퇴원도 얼마 안 남았는데 라도 보고 가야지. Di sisi lain, Shin memperlihatkan Seojun yang sedang menjenguk ibunya di rumah sakit. Meskipun terlihat belandalan, ternyata Seojun masih menjadi anak yang baik dan berbakti buat ibunya. Saat sudah selesai menjenguk ibunya, Seojun bertemu dengan ayahnya Lee Suho. Entah kenapa tatapan mata Seojun berubah tajam setelah melihat ayahnya Lee Suho yang seorang artis besar. 또 2만 원이나 더 들어서 찾아온 거. 대로 팔랬냐? 또 한 명 늘었네. Saat malam harinya, Jukyung kembali disuruh untuk meminjamkan komik oleh Lee Suho. Seperti biasa, Jukyung melaksanakannya. Meskipun hujan, Jukyung tidak peduli, dia terus berlari. Sampai dia menabrak seseorang di depan sebuah toko yang membuat kakinya terluka. Karena orang yang ditabrak itu sedang mabuk, dia menghina Jukyung habis-habisan, membuli Jukyung karena Jukyung saat itu tidak memakai riasan dan terlihat jelek. Jukyung menangis di bawah air hujan. Dia sudah tidak peduli lagi. Saat sudah bertemu dengan Lee Suho, segera diberikan buku itu, dan Jukyung marah-marah kepada Lee Suho. Dia menceritakan semua pengalaman pahitnya ke Lee Suho. Betapa sakit hatinya Jukyung mempunyai wajah yang jelek dan selalu ditindas, dihina, dan dibully oleh semua orang. 잠깐 있어봐. Karena melihat Jukyung menangis, basah kuyup dan kakinya terluka, itu membuat Lee Suho iba dan menyuruhnya menunggu karena Lee Suho segera berlari untuk membelikan obat dan plester.
Lee Suho dengan hati-hati mengobati luka Jukyung, dan Lee Suho juga meminta maaf atas semua perlakuannya. Di sisi lain, Seojun mengamatinya dan lantas pergi menggunakan motornya. 미안해. Besoknya di kantin sekolahan, Seojun mendatangi Lee Suho dan menyindirnya serta menjatuhkan makanan Lee Suho. Kemudian Seojun berjalan mendekati Jukyung yang sedang makan untuk ikut bergabung makan dengan Jukyung. 헬멧 때문에 그래? 아니. Tidak tinggal diam, Lee Suho mendatangi Seojun dan menarik kerahnya dengan paksa. Suasana seketika menjadi menegangkan.